Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube Radars Channel. Kembali lagi bersama gue Fadil Iksani di sini. Kali ini gue bakal ngobrol-ngobrol santai nih dalam podcast kali ini sama anak remaja masjid yang luar biasa sekali, yaitu adalah Bang Rijal. Nah, Bang Rijal. Kali ini gue bakal ngomong mungkin lebih ke nostalgia dulu kali ya. Siap Bang. Soalnya kayaknya lu kan lebih dulu nih hidup lainnya daripada gue gitu. Ya. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Oke, nama saya Andi Muhammad Rijal, biasa dipanggil Rijal. Saya tinggal di Gang Belah Kapal RT 1 RW 14 dan area rumah saya itu sangat dekat dengan Masjid Darussalam Alamin. Nah, dekat masjid tapi di belah kapal ya Bang ya? Iya, di Itu Belah Kapal. daerah anak siapa ya? Anak carok dan mindset orang itu tawuran. Iya. Ya, jadi makanya saya bercimpung dari kecil di masjid itu ingin mengubah mindset orang. Iya. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali. Kalau menurut gue sih benar ya, anak carok itu stigmanya dengan tawuran, dengan anak nakal ya. Iya. Bang, ya. Nah, gue pengen tahu nih masa kecil tuh gimana sih Bang? Kalau masa kecil saya Bang ya, khususnya namanya kita anak-anak di masjid itu untuk bermain. Dalam artian kayak kita sholat raweh, yang orang tua sholat, kita mah main ke atas, goda-godain cewek. Saat kita puasa maghrib orang buka kita mau mandi di masjid. Iya, tempat masjid itu buat kita mandi, buat ngilangin dahaga panas. Kadang kita prosotan dari tempat wudhu itu kita seluncuran, namanya kita bocah kan. Dan di situ berkenannya karena dari kecil sampai sekarang bercimpung di masjid, ada nilai positifnya dan nilai negatifnya di masjid. Ya, jadi emang dari kecil ternyata lu emang dekat sama masjid ya? Iya. Cuma sebagai tempat bermain. Sebatas bermain, karena dulu kan kita nggak ngerti namanya ibaratnya sholat ya sebatas sholat doang. Iya. Udah kita nggak bercimpung ke pengurusan. Waktunya jam 12 sholat, namanya kita anak-anak kita datang sholat, tapi belum sholat Bang Isa. Bercanda dan mandi. Oh, mandi juga. Untuk menghilangkan dahaga panas puasa. Namanya kecil kan kita puasa diwajibkan puasa, tapi dari segi puasa itu kita mandi biar untuk kuat. Karena itu kita mandi di Darussalam itu setiap puasa itu sehari bisa 5 kali. Jam 10 kita mandi, jam 12 kita mandi, jam 1 kita mandi, dan terakhir jam 4 atau jam 5. Itu 5 kali sehari ada yang ngomel gitu? Iya, dulu almarhum Pak Macan ya, pengurus salah satunya. Ya namanya masih kecil gitu mah nggak ngerti kan, sebatas datang masjid mandi, karena dulu di belah kapal air kan susah. Oh iya. Air yang mumpuni itu cuma di masjid, dan itu kita buat kayak refreshing lah untuk anak kecil. Itu sih semasa kecil saya. Dan kalau sholat tarawih itu kita nggak fokus ke sholatnya. Apa tuh? Fokus bercanda, godain cewek-cewek. Lari-larian. Iya, lari-larian, Jajan gitu ya? jajan di Lidian. Karena kita sholat kayak taman rekreasi. Saat kita sholat, samping kanannya itu ada Lidian, batagor, air. Karena fokusnya bukan belum ke jalan ibadah. Oke, berarti masa kecil lu merasa masjid itu sebagai tempat bermain ya? Sebagai rekreasi ya? Karena kok daripada main yang di tempat yang negatif ya? Mendingan positif itu di masjid. Dan ya emang untuk tahun-tahun 2000-an itu tempat bermain itu ya di masjid. Apalagi belum ada warnet, belum ada rental. Rental mungkin ada tapi belum. Rental itu dulu masih Nintendo. Iya, belum PS. Dan apalagi di masjid ini banyak kegiatan dulu, satunya dari artis Tasya. Oh iya. Jadi kan kita sebagai anak kecil melihat artis cilik, daya tariknya makin tumbuh, akhirnya kita datang ke masjid. Gitu Bang Isan. Oke, berarti peran masjid itu sangat penting juga ya buat tumbuh kembang anak-anak kecil ya. Salah satunya meskipun mereka bercanda tapi
itu jadi sarana mereka buat belajar melihat orang tua pada Iya. beribadah ya. Karena pada dasarnya ke depan itu yang ngurus masjid dari anak-anak itu Bang Iksan. Betul sekali. Nah, anak-anak kecil itu seharusnya dikasih ruang di masjid itu kayak sholat nih, dibatasi sini diarahin sholatnya di sini ya, jangan mengganggu, jangan diomelin. Iya. Ya, karena kedepannya itu anak-anak inilah yang akan memimpin masjid atau mengisi kekosongan pengurus yang sudah tua-tua gitu Bang. Iya. Sayang sekali ya kalau ada masjid yang banyak anak kecilnya tapi dilarang buat sholat karena alasan nanti bercanda, nanti berisik. Iya. Sayang sekali. Harusnya tadi diarahkan. Diarahkan karena Nabi Muhammad aja tidak melarang anak kecil Iya. itu beribadah. Malah untuk meramaikan masjid itu butuh anak kecil gitu Bang Iksan. Iya. Iya. Nah, jadi dari pengalaman lu di masa kecil itu dekat dengan masjid, Iya. berarti berpengaruh nggak sih? Lu pengen gabung ke remaja masjid setelah beranjak dewasa gitu? Setelah dewasa saya alhamdulillah niat saya dan jalannya ada untuk bergabung di Masjid Darussalam Alamin. Dari segi moral saya ingin merubah akhlak remaja. Tapi kan kalau merubah akhlak remaja itu nggak kayak balik tangan Bang Iksan. Iya. Saya harus kenal dulu remajanya. Prosesnya panjang ya. Dan alhamdulillah sekitar 2 tahun atau 3 tahun ini ada beberapa anak remaja Bila Kapal yang gabung ke masjid untuk membantu kegiatan masjid. Iya. Jadi gabung ke remaja jadi buka pintu ya. Iya. Para anak bulan kapal buat masuk ke remaja masjid ya. Karena di masjid itu nggak monoton. Maksud saya itu karena masjid. Saya balik lagi ke visi misi saya. Saya ngajak beribadah. Oke. Ayo kita ke masjid beribadah. Lillahi ta'ala ya. Lillahi ta'ala. Jadi ketika dia datang, jadi ibadah. Jadi nggak datangnya ke masjid sholat enggak. Kita ibadah. Jadi kan ibadah itu banyak spek-speknya. Jadi remaja itu terbuka. Oh iya, saya nyuci piring nih ibadah. Satu mati nyuci piring, saya dapat ibadah gitu Bang Iksan. Nah, gue penasaran nih. Yang setahu gue kan anak cakap itu kan tanda kutip pada Bandung ya. Iya. Dan lu pasti pernah Bandung kan? Alhamdulillah enggak Bang Iksan. Oh, Alhamdulillah enggak. Enggak, gue ini penceritaan. Beneran. Gue pengen tahu nih, sejak apa sih lu punya kesadaran gitu buat gabung ke masjid-masjid ya, istilahnya tobat lah buat mengapa gue kayaknya udah cukup nih main-mainnya nih, udah gue gabung ke masjid-masjid lagi. Saya untuk mikir ke situ karena basic saya itu di PTDI, Perguruan Tinggi Dakwah Islam. Dan untuk gabung ke masjid itu saya dari 2005 udah ikut di remaja masjid Bebas. Tapi alhamdulillah masa saya ke remaja masjid yang lain sedangkan dekat rumah ada. Iya. Makanya saya gabung ke Darussalam untuk mengajak remaja-remaja di sekitar Darussalam itu untuk gabung karena kedepannya kita orang yang sejahterain masjid Darussalam. Oke. Tapi lu pas gabung ke Bebas itu istilahnya kayak belajar dulu kan sana ya? Iya. Jadi pas lu udah dapat ilmunya baru lu gabung ke sini nanti ya. Jadi no problem juga gabung ke masjid lain ya. Untuk saya gabung Irbas itu kan ngaji karena di Darussalam ya untuk pengajian dulu ya yang paling aktif itu remaja dari Irbas. Iya. Tapi alhamdulillah di Darussalam ini ada kayak Kak Samsi, Kak Iksan, terus yang kakak-kakak yang lain tidak menerapkan TPA. Kalau dulu kita jujur Kak Iksan ngaji di Bila Kapal itu kita harus ke Kelapa Dua, Jauh sekali. ke Gangkarya karena nggak ada wadahnya. Nah, berarti ada jalannya. Lu ngaji di sana, terus kayaknya bikin ngaji di sini. Iya. Masya Allah. Jadi kita belajar dari pengalaman, gitu Kak Iksan. Oke bang, terakhir deh sebelum kita tutup, lu ada pesan-pesan nggak buat remaja ada atau pemirsa di rumah? Untuk pesan saya buat remaja khususnya di wilayah Darussalam Alamin, ayolah kita sama-sama ngeramein masjid Darussalam Alamin karena saya loh ini masjid di wilayah 3 wilayah bisa RW 3, RW 2, sama RW 14.
Iya, Ya. RW 2, RW 14, 13. 13. Ada 3 RW. Dan sayang kalau misalnya masjid yang semoga ini isinya itu remajanya dikit. Iya. Karena kedepannya itu kita orang yang memakmurkan masjid. Dan untuk kegiatan-kegiatannya kalau bisa ya pemirsa ya, kegiatan remaja itu yang tidak lebih monoton lah. Jadi biar ada daya tarik untuk remajanya. Contohnya kayak misalnya fun futsal antara remaja masjid, antara remaja masjid yang lain. Jadi silaturahminya terjaga pemirsa. Iya. Berarti ada variasinya ya. Iya. Antara ngaji sama rekreasi. rekreasi. Karena kalau untuk remaja didoktrinin agama bosen. Iya. Maka harus diselimin nama rekreasi. Gitu. Itu sebab misalnya karena remaja itu kita butuh remaja. Kedepannya itu butuh remaja. Iya, karena kita lah penerus bangsa ini. Oke, terima kasih Bang Eja. Siap, sama-sama pemirsa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Don't forget to like, comment, dan subscribe. And see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.